Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah sosok ulama dengan maqam waliullah dan sudah sangat masyhur itu di kalangan para umat Islam, terutama itu di kalangan para Nahdliyin. Perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sangatlah panjang, terjal, dan sangat berliku. Beliau menempuh jalan spiritual yang tidak sembarang orang mampu melakukannya, pemirsa. Dari perjalanan itulah akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diangkat menjadi sosok waliullah dan punya banyak karomah yang sangat menakjubkan. Bagaimana perjalanan spiritual beliau tersebut? Simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu lahir pada tanggal 1 Ramadan tahun 471 Hijriah. Beliau itu lahir di desa Jilan atau Kailan di daerah Baghdad, Irak. Sudah semenjak lahir beliau telah terlihat nur ilahiyahnya, pemirsa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani banyak berguru kepada para ulama-ulama yang masyhur dan ahli ilmu. Di antara guru beliau yaitu sebagai berikut. Guru ilmu fikih beliau yaitu yang pertama adalah Syekh Abil Wafa Ali bin Aqil, kemudian yang kedua Syekh Abil Khattab Al-Kalwadhani, kemudian yang ketiga Syekh Abil Husain Muhammad Al-Qadhi. Kemudian beliau juga berguru ilmu adab yaitu dari beliau Syekh Abi Zakaria Yahya At-Tibrizi. Kemudian beliau berguru ilmu tarekat kepada Syekh Abi Khairi Hamad Ad-Dabbas, kemudian kepada Syekh Abi Said Al-Mubarak. Perjalanan spiritual Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu diawali dari sebuah peperangan di dalam jiwanya. Rasa cemas, gelisah, was-was itu selalu hinggap dalam hati beliau. Berawal dari itu semua, akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu menjalani lelaku spiritual, yaitu yang dinamakan mujahadatun nafsi. Artinya meninggalkan apa-apa yang menjadi kesenangan duniawi. Dalam melakukan mujahadatun nafsi tersebut, beliau Syekh Abdul Qadir itu menjauh dari hiruk-pikuk keramaian duniawi. Beliau berdiam diri di tepi Sahara di negeri Irak. Beliau hidup di situ itu selama 25 tahun tanpa berkumpul dengan para manusia. Di tempat tersebut itu beliau memfokuskan diri beribadah kepada Allah. Pakaian yang beliau kenakan dari bahan bulu serta dengan penutup kepala itu sobekan kain. Beliau tidak memakai teropah atau tidak memakai alas kaki apapun ya. Adapun yang dimakan itu adalah buah-buahan yang ada di pohon, kemudian sayur-sayuran yang dibuang oleh orang-orang ya, kemudian daun-daunan dan rumput. Beliau selalu berjalan itu di tempat-tempat yang dimana orang-orang itu tidak berani melewatinya, yaitu di tempat-tempat yang berduri dan tanah-tanah yang terjal. Mungkin kalau di zaman sekarang itu dianggap sebagai ODGJ, pemirsa. Karena memang watak manusia awam itu hanya memandang dari segi zahirnya saja dan mengesampingkan aspek batin atau aspek spiritual. Kecuali orang tersebut itu telah dibukakan nurnya, maka akan bisa merasakan energi batin dari seseorang. Diceritakan dalam kitab Nurul Burhan bahwa pada suatu saat beliau Syekh Abdul Qadir tidak makan sampai berhari-hari. Kemudian tiba-tiba beliau bertemu dengan seseorang dan kemudian orang itu memberikan satu kantong penuh berisi uang dirham. Namun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu menolak dan hanya mengambil setengah dirham saja untuk membeli roti dan bubur kurma. Kemudian setelah membeli roti dan bubur kurma tersebut, maka beliau duduk dan berniat memakannya. Namun tiba-tiba ada sebuah kertas misterius itu yang jatuh di depannya. Entah itu kertas dari mana, wallahu a'lam ya. Mungkin dari para malaikat yang mengawasi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selama ini. Dijelaskan dalam kitab Nurul Burhan, kertas tersebut bertuliskan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ju'ilatis syahawatu li du'afai ibadi liyasta'inu biha 'ala ta'at wa ammal aqwiya'u fama lahumus syahawat. Anging pestine didadekake pira-pira syahwat iku kanggo pira-pira kawula ingsun kang padha apes, supaya kanggo lantaran taat lan ngibadah krana ingsun.
Ana dene wong kang padha kuat iku mestine kudu ora duwe syahwat. Makna dari tulisan tersebut itu sangatlah dalam sekali pemirsa dan mungkin tidak dimengerti oleh orang-orang biasa seperti kita. Maknanya itu kurang lebih yaitu bahwa nafsu itu sesungguhnya diciptakan Allah dengan tujuan untuk wasilah atau perantara dalam beribadah. Orang yang paling kuat ibadahnya kepada Allah sesungguhnya itu adalah orang yang bisa mengendapkan nafsunya. Istilahnya tidak menuruti hawa nafsu di dalam dirinya. Kemudian setelah Syekh Abdul Qadir membaca tulisan tersebut, lalu beliau itu langsung meninggalkan makanan itu alias tidak jadi memakannya. Kemudian secepatnya beliau melakukan sholat 2 rakaat dan atas kejadian itu Syekh Abdul Qadir itu sadar bahwa Allah telah menjaganya dari belenggu syahwat dunia yang akan menyebabkan hilangnya kemakrifatan kepada Allah. Diceritakan dalam kesendirian tersebut Syekh Abdul Qadir didatangi oleh seseorang. Beliau itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir ini menuntun Syekh Abdul Qadir itu untuk melakukan muraqabah lebih dalam lagi. Syekh Abdul Qadir itu ditinggal Nabi Khidir di suatu tempat dan tidak boleh pergi dari tempat tersebut sebelum Nabi Khidir datang menjemput. Akhirnya dilaksanakanlah perintah Nabi Khidir itu dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu berdiam diri di tempat itu tanpa berpindah ke mana-mana. Di tempat itu diperlihatkanlah oleh Allah kepada beliau yaitu tawaran-tawaran harta dunia yang sangat banyak dan mewah. Ada uang, emas, wanita-wanita cantik, dan kemudian dijanjikan tahta kekuasaan dunia dan lain sebagainya. Namun Syekh Abdul Qadir itu tidak menerima satupun penawaran-penawaran dunia tersebut. Beliau tetap lurus memegang teguh keimanan dan tidak terpengaruh bujukan nafsu duniawi. Kemudian selain itu beliau juga didatangi banyak gangguan-gangguan dari para bangsa jin yang sangat menakutkan pemirsa. Namun, lagi-lagi Syekh Abdul Qadir tetap teguh dan tidak goyah sedikit pun. Sampai akhirnya, jin-jin tersebut tunduk dan takut kepada beliau, lalu kemudian jin-jin itu pergi. Kemudian singkat cerita, selesailah tapa brata muraqabah beliau dan dijemputlah oleh Nabi Khidir. Lama beliau melakukan muraqabah tersebut adalah 3 tahun. Tanpa berpindah-pindah tempat. Beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu selalu melakukan wudhu ketika beliau batal. Istilah Jawanya adalah menggantung wudhu. Dan setelah wudhu beliau itu selalu melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Di mana sebagian ulama itu menamakannya adalah sholat syukril wudhu Hal itu beliau lakukan seumur hidup pemirsa. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini tidak pernah menanggung hadas alias selalu suci. Dari lelaku-lelaku spiritual itulah akhirnya Syekh Abdul Qadir itu mencapai makom usul ilallah. Nur dalam diri beliau itu memancar sangat terang sehingga beliau merupakan Syekh As-Saqalain, yaitu gurunya para manusia dan gurunya para jin. Semua bangsa jin itu akan sangat takut dengan ketinggian ilmu dari Syekh Abdul Qadir ini. Syekh Abdul Qadir inilah yang mendirikan Majelis Tarekat Qadiriyah, yang mana tarekat ini sampai sekarang masih ada dan banyak diikuti oleh kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Selain itu, ternyata beliau juga menulis kitab tafsir Al-Quran. Tafsir tersebut dinamakan Tafsir Al-Jailani. Para ulama-ulama ahli hikmah berpesan bahwa ketika seseorang itu mempunyai hajat-hajat tertentu, maka bisa bertawasul ataupun berwasilah dengan beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Tawasulnya itu ada bermacam-macam Ada yang dengan membaca amalan-amalan tertentu, ada yang menjadikannya sebuah rajahan khusus Semuanya sama, hanya metodenya saja yang berbeda. Insya Allah di video berikutnya akan kami ketengahkan tentang karomah-karomah kesaktian beliau yang sangat menakjubkan dan sulit di logika akal sehat. Semua tentu atas kehendak dan kekuasaan dari Allah. Cukup itu, saya Fatih Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.